Ada yang berkomentar, kamulah yang sebenarnya yang ingin memecah belah dan membuat kerusuhan di negeri ini. Ada yang komentar sampai seperti itu ya. Bahkan ada yang mendoakan Habib Rizik segera mendapatkan adab dari Allah. Untuk Pak Amin Rais dan Habib Rizik yang saya hormati, semoga dengan kondisi Anda yang saat ini, semoga ini bisa menyadarkan diri Anda akan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan pada Gus Dur. Dan tentunya ini bisa membawa Anda untuk lebih bisa introspeksi diri, bisa berkaca diri, sehingga panjenengan berdua tidak lagi gampang menuduh orang, menyalahkan pemerintahan dan menyalahkan siapapun. Hentikanlah kalimat-kalimat provokatif, kalimat-kalimat yang berisi fitnahan terhadap perorangan maupun terhadap pemerintahan. Karena justru inilah yang bisa menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang Habib Rizik Syihab dan Pak Amin Rais yang sudah tidak asing lagi, yang sudah kita kenal dan sudah tidak asing lagi. Mereka adalah sebagai tokoh-tokoh yang dulu pernah menyakiti Gus Dur. Kedua tokoh ini menarik untuk saya bahas kembali karena pada akhir-akhir ini mereka tampil kembali di hadapan publik. Habib Rizik Syihab beberapa hari yang lalu tampak berkoar-koar lagi mendorong anggota DPR untuk menggunakan hak angket dengan alasan agar masyarakat tidak terpecah belah dan tidak menimbulkan kerusuhan. Itu alasannya. Semua penyelenggara Pilpres panggil, saudara, MK-nya, KPU-nya, Bawaslu-nya, panggil semua, saudara. Kalau ada yang bilang, tapi Habib ini negara hukum, nggak bisa diselesaikan DPR. Siapa bilang? Ada dua cara penyelesaian di kita punya negeri, saudara. Pertama, penyelesaian hukum. Penyelesaian secara hukum, itu MK tempatnya. Ada juga penyelesaian secara politik. Tempatnya di DPR, saudara. Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil keputusan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil satu kebijakan? Siapa bilang DPR tidak bisa mengambil sikap? Kekuatan DPR bahkan bisa membubarkan KPU, bisa membubarkan Bawaslu, bisa membubarkan MK sekalipun, saudara. Bahkan bisa melengsarkan presiden. Begitu saya tanya, kalau gitu DPR kuat tidak? DPR kuat tidak? Jadi kalau kalian jadi wakil rakyat, bekerja sebagai wakil rakyat, selesaikan kecurangan ini di DPR sesegera mungkin sebelum menjadi bara api akan menyala, menciptakan kerusuhan di mana-mana, saudara. Sementara kalau Pak Amin Rais beberapa hari kemarin cukup mengejutkan banyak orang karena dalam sebuah video Pak Amin ini kelihatan di pinggir jalan sedang menunggu kedatangan Pak Prabowo dan kemudian mengajak salaman. Sebuah rekaman video memperlihatkan Amin Rais berusaha menghampiri Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, viral di media sosial. Dalam video tampak Amin Rais yang mengenakan batik dan peci hitam sedang berusaha mendekati Prabowo Subianto. Amin Rais tampak menyodorkan tangan untuk bersalaman dengan Prabowo di sela-sela ajudan Capres nomor urut 2 tersebut. Melihat Amin Rais, Prabowo pun berhenti sejenak sambil bersalaman. Usai bersalaman, Prabowo lantas pergi dan meninggalkan Amin Rais. Terdengar juga ucapan selamat yang diduga diberikan oleh Amin Rais. Prabowo pun menjawab dengan ucapan terima kasih. Nah, yang menarik di sini kemunculan kedua tokoh ini yang dulunya begitu berwibawa, setiap kata-kata yang diucapkannya bisa menggiring orang untuk mengikutinya. Tapi pada kali ini seperti berbalik 180 derajat ya. Ini bisa kita lihat dalam berbagai tanggapan netizen di dalam komentar ya. Tanggapan netizen di dalam kolom komentar ketika Habib Rizik Syihab ini menyuarakan, mengajak anggota DPR untuk menggunakan hak angket untuk mengatasi dugaan kecurangan pemilu.
Ya, tapi justru ajakan Habib Rizik Syihab ini itu dianggap oleh para netizen sebagai ajakan yang justru sebagai provokator. Justru ini dianggap sebagai pemecah belah bangsa, pembuat onar, pembuat keresahan di negeri yang sudah damai ini. Ada yang berkomentar, kamulah yang sebenarnya yang ingin memecah belah dan membuat kerusuhan di negeri ini. Ada yang komentar sampai seperti itu ya. Bahkan ada yang mendoakan Habib Rizik segera mendapatkan adab dari Allah ya. Komentar-komentar ini menunjukkan kalau di kalangan masyarakat sudah engeh ya, sudah bosan dengan ajakan-ajakan dari Habib Rizik ini. Dan masyarakat kita ini sudah muak dengan apa-apa yang disampaikan oleh Habib Rizik yang sok mengatasnamakan masyarakat, tapi sebenarnya itu ternyata hanya untuk dirinya dan kelompoknya, untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Inilah yang kemudian para netizen, masyarakat yang sudah paham tentang beliau Habib Rizik ini menjadi ketika dia berkata-kata semacam itu mereka menjadi antipati ya. Mereka sudah sudah istilahnya sudah tidak percaya dengan apa yang disampaikan dengan Habib Rizik ya. Sementara untuk Pak Amin Rais ketika menunggu dan mengajak salaman Pak Prabowo ya dalam sebuah acara menghadiri pernikahan anak seorang menteri yang beberapa hari kemarin itu, yang seharusnya itu adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh orang umum, tapi ini justru dianggap oleh banyak orang di negeri ini sebagai sesuatu yang sangat tidak wajar. Karena apa? Karena di samping Pak Amin Rais ini dalam pemilu ini memang bukan pendukungnya Pak Prabowo, tapi beliau itu juga dikenal sebagai orang yang punya gengsi tinggi. Pak Amin ini kan sudah dikenal sebagai seorang tokoh politik yang gengsinya sangat tinggi dalam dunia perpolitikan. Beliau itu tipe orang yang tidak suka mengharapkan sesuatu dari lawan politiknya ya. Tapi entah kenapa melihat peristiwa ini kok seperti Pak Amin ini seperti berbalik 180 derajat ya. Ada apa dengan Pak Amin? Kok bisa seperti itu ya kira-kira? Kalau kita melihat realita yang terjadi dengan Pak Amin Rais belakangan ini, memang sebenarnya peristiwa ini tidak begitu mengherankan karena mereka yang dulu mendukung Pak Amin, yang dulu begitu mengaguminya, sekarang sudah banyak yang meninggalkan beliau, meninggalkan Pak Amin ini ya. Ya itu bisa kita lihat dari Pak Amin sampai mendirikan partai sendiri yaitu Partai Umat. Itu adalah bentuk dari Pak Amin ini sudah banyak ditinggalkan oleh para pendukungnya dahulu. Itu adalah sebagai fakta nyata. Nah melihat kondisi Pak Amin Rais yang seperti ini, saya jadi teringat apa yang pernah Gus Dur ucapkan ya ketika Gus Dur dilengsarkan dari kursi kepresidenan ya disebabkan oleh gara-gara fitnah keji, gara-gara tuduhan-tuduhan keji yang dihembuskan oleh Pak Amin Rais kepada Gus Dur ya. Gus Dur waktu itu mengatakan kalau para bajingan-bajingan itu, maksudnya bajingan-bajingan itu adalah Pak Amin Rais dan kawan-kawan, para bajingan-bajingan itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Itu kata-kata yang pernah diucapkan oleh Gus Dur. Jadi peristiwa Pak Amin Rais yang menghebohkan ini mungkin Allah memang telah menunjukkan apa yang pernah dikatakan oleh Gus Dur telah menjadi sebuah kenyataan. Yaitu apa yang dilakukan Pak Amin Rais terhadap Pak Prabowo ini seperti seorang pengemis atau gelandangan politik yang mengharapkan sesuatu dari Pak Prabowo ya. Itu kita bisa lihat di dalam videonya gimana gestur beliau, di mana beliau itu sedang menunggu kedatangan mobilnya Pak Prabowo, beliau berdiri di pinggir jalan, itu menunjukkan apa ya? Ya kita bisa menilainya sendiri ya. Jadi sampai segitunya kondisi Pak Amin saat ini ya. Nah setelah kita melihat fakta-fakta yang terjadi tentang Habib Rizik Syihab dan Pak Amin Rais ini yang saat ini mungkin mereka berdua ya bisa dikatakan sama-sama menjadi gelandangan. Kalau kita melihat realitanya seperti itu, ini kita bisa mengatakan bahwa mereka berdua ini
sama-sama menjadi gelandangan kalau saya menilainya ya. Yang satu menjadi gelandangan politik, yang satunya menjadi gelandangan ulama. Kalau Pak Amin Rais ini gelandangan politik, sementara Habib Rizik Syihab menjadi gelandangan ulama. Karena apa? Karena apa yang mereka sampaikan sudah tidak begitu dianggap oleh masyarakat, sudah tidak begitu digubris oleh masyarakat. Karena apa ya? Karena sifat mereka sendiri, karena dari perilaku mereka sendiri, inilah yang membuat masyarakat menjadi engeh, malas mendengarkan apa perkataan dari mereka. Mungkin dengan kondisi mereka yang saat ini banyak orang akan berkesimpulan ya bahwa mereka berdua ini telah terkena kualat ya, kalau istilah Jawanya itu kualat, kena afat atau mungkin kena karma dari menyakiti Gus Dur ya. Mungkin masyarakat mungkin akan banyak berkesimpulan demikian dengan melihat kondisi yang seperti ini, karena jejak digital kedua tokoh ini yang pernah menyakiti Gus Dur ya tidak akan pernah dilupakan oleh warga negara Indonesia yang tentunya masih banyak yang mencintai Gus Dur ya, yang fanatik dengan Gus Dur. Apalagi kalau kita melihat fakta-fakta bahwa ternyata Gus Dur itu memang faktanya masih banyak dicintai oleh masyarakat warga negara Indonesia. Buktinya adalah makam ziarah Gus Dur itu yang tidak pernah sepi, tidak makin sepi, justru semakin lama semakin ramai. Inilah faktanya. Ini fakta. Kalau Anda tidak percaya silahkan lihat ke tempat makamnya Gus Dur. Untuk Pak Amin Rais dan Habib Rizik yang saya hormati, semoga dengan kondisi Anda yang saat ini, semoga ini bisa menyadarkan diri Anda akan kesalahan-kesalahan yang pernah Anda lakukan pada Gus Dur. Dan tentunya ini bisa membawa Anda untuk lebih bisa introspeksi diri, bisa berkaca diri, sehingga panjenengan berdua tidak lagi gampang menuduh orang, menyalahkan pemerintahan dan menyalahkan siapapun. Hentikanlah kalimat-kalimat provokatif, kalimat-kalimat yang berisi fitnahan terhadap perorangan maupun terhadap pemerintahan. Karena justru inilah yang bisa menimbulkan perpecahan dan kerusuhan di tengah masyarakat. Tolong panjenengan sebagai, walaupun panjenengan kondisinya seperti ini, tapi bagaimanapun panjenengan Habib Rizik Syihab dan Amin Rais, panjenengan itu masih mempunyai masa, masih diikuti banyak masa. Jadi tolong jaga ucapan-ucapan Anda, tolong jaga kalimat-kalimat yang Anda ucapkan, sehingga apa yang panjenengan sampaikan ini tidak menimbulkan keresahan, tidak menimbulkan pepecahan di tengah masyarakat ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.